Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gua, Ogi Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita akan menengok salah satu HP terbaru dari ZTE di Indonesia, yaitu Blade V40s. ZTE sebenarnya sudah cukup lama absen dari pasaran smartphone di Indonesia. Pada September lalu mereka melakukan comeback dengan merilis 3 model HP dari seri Blade. Nah, Blade V40s ini menyusul dirilis beberapa bulan setelahnya pada Desember dan merupakan model teratas dari jajaran HP ZTE di Indonesia sekarang. Ada beberapa fitur andalan dari HP ini, salah satunya adalah lampu RGB di sekeliling kamera. Blade V40s di tangan gue ini merupakan warna space black, tapi seperti yang bisa kita lihat di sini warnanya itu nggak hitam pekat ya. Tapi kalau menurut gue cenderung abu-abu dengan tekstur frosted dan aksen metalik. Desain punggungnya lucu juga ya, jadi kayak terbelah dua gini dan teksturnya beda. Bagian sebelah kiri yang sejajar dengan modul kamera, ini teksturnya cenderung lebih polos dan warnanya agak sedikit lebih gelap. Karena itu tampilannya jadi agak unik dan pastinya beda dari HP-HP lain. Layar ZTE V40s menggunakan panel AMOLED berdiagonal 6,67 inci. Resolusinya FHD+, kemudian di bagian atasnya kita bisa lihat ada sebuah punch hole yang memuat kamera depan. Bagian frame alias sisi-sisinya ini flat, mengikuti tren yang mengemuka di industri HP belakangan. Meskipun begitu, Blade V40s ini nggak lantas kelihatan tebal, masih cenderung tipis karena ketebalannya juga cuma sekitar 7,4 mm. Tombol power dan pengatur volume dipisah, masing-masing ada di sisi yang berseberangan. Tombol power adanya itu di sebelah kanan dan sekaligus merangkap sebagai pemindai sidik jari. Di bagian bawah kita bisa melihat bahwa HP ini sudah menggunakan tipe konektor USB-C, kemudian di sini ada speaker dan juga laci SIM card. Mari kita lihat laci SIM card-nya. Jadi ada 2 slot buat 2 kartu nano SIM ya, dan 1 buah slot untuk kartu memori microSD. Nah, tapi slot yang kedua ini slot yang pertama buat nano SIM. Kemudian slot kedua untuk nano SIM kedua itu ada di sisi sebaliknya, tapi sekaligus merangkap jadi slot buat micro SD. Ya, bisa dibilang jenisnya hybrid ya. Kita bisa pakai 2 kartu nano SIM atau 1 kartu nano SIM dan 1 kartu memori micro SD. Meskipun ukurannya agak gede, tapi HP-nya sendiri ternyata lumayan enteng ya pas digenggam. Mungkin karena bobotnya juga cuma sekitar 180-an gram. Bagian punggungnya ini cukup resisten terhadap noda sidik jari, tapi masih bisa kelihatan juga bekas-bekas minyaknya, terutama untuk bagian yang polos ini ya. Kemudian mungkin kalau kita pegang kayak gini agak licin. Nah, tapi untungnya ZTE sudah menyediakan aksesori berupa soft case di dalam kemasan penjualan Blade V40s. Jadi kita bisa langsung pakai supaya gripnya jadi lebih mantap. Modul kamera belakang di ZTE Blade V40s kelihatan menarik perhatian karena bentuknya bundar dan berukuran besar. Ada 2 buah jumlahnya. Modul yang pertama, yang paling atas, itu memuat kamera utama beresolusi 50 MP, lalu modul kedua persis di bawahnya berisi kamera makro 5 MP dan kamera depth sensor 2 MP. Jadi jumlah total kamera belakangnya ada 3 buah. Nah, uniknya ZTE menyematkan lampu RGB di sekeliling modul kamera utama. Lampu ini bisa menyala ketika pengguna menjalankan aktivitas seperti menerima panggilan, memutar musik, dan melakukan charging baterai. Jenis warna yang menyala pada saat kontak tertentu melakukan panggilan bisa diatur lewat menu settings. Sebenarnya fitur ini nggak unik-unik banget juga sih, karena sebelumnya udah ada HP yang menerapkan fitur serupa. Kayak misalnya seri Reno dari Oppo yang desain modul kameranya itu juga bisa dibilang agak mirip. Di Blade V40s ini cahaya breathing light-nya mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena lampunya ditempatkan di bagian bawah modul kamera. Tapi kalau misalnya kondisinya gelap, cahayanya pasti lebih kentara sih. Beralih ke spesifikasi hardware, ZTE Blade V40s ditenagai chipset Unisoc T618, RAM 6GB yang bisa diekspansi dengan virtual RAM hingga 5GB, media penyimpanan 128GB, serta baterai 4500 mAh dengan dukungan fast charging 22,5 watt. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 12 dengan antarmuka MyOS. By the way, di dalam kemasan penjualannya sudah disediakan charger dengan keluaran daya 22,5 watt. Jadi, out of the box, pengguna sudah bisa memanfaatkan fitur fast charging.
Nah, Sobat Tekno, itu tadi penelusuran singkat kita tentang Blade V40s, model teratas dari 4 HP terbaru ZTE di Indonesia. Kalau kalian tertarik, HP ini sudah bisa didapatkan dengan harga Rp3.099.000. Ada 2 varian warna yang ditawarkan, selain warna Space Black di tangan gue ini, ada juga varian lain bernama Aqua Blue. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton, gue Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.